Jadi itu turun dulu untuk
memotivasi para syuhada yang melakukan jihad, yaitu perang terhadap orang kafir Quraisy Mekah. Sehingga Allah, jadi pada masa itu banyak para syuhada yang melakukan perang di jalan Allah. Maka Allah memotivasi orang-orang yang berjihad di jalan atau jalan kami, maka orang-orang itu akan kami berikan petunjuk, sehingga mereka akan berhasil atau mereka akan sukses. Nah, kita ambil dari kata-kata jihad sini. Jadi ada jahada. Jahada dari kata jahada yang jidu. Ajudu, artinya ajudu. Dari kata al-juhdu itu bisa kita tarik untuk prinsip kehidupan kita ini. Jadi ini sebagai pegangan hidup kita di dunia ini. Dan dari kata al-juhdu itu apa? Al-juhdu itu ya kita berusaha sekuat tenaga, baik itu pikiran, fisik maupun spiritual, untuk mendapatkan sesuatu dengan al-juhdu. Dari kata al-juhdu itu kemudian bisa ditarik kalimat atau kata al-ijtihad. Ya, dari kata al-juhdu tadi. Jadi kata man jahada fina. Dari kata jahada atau al-juhdu itu bisa ditarik satu kata ijtihad. Yang dua kata jihad. Yang ketiga kata mujahadah. Jadi kalau orang ingin berhasil dalam cita-citanya, untuk menggapai cita-citanya, apa yang harus dipenuhi? Maka yang kedua adalah ijtihad. Pertama apa? Ijtihad. Yang kedua jihad. Yang ketiga mujahadah. Kalau ini apa tadi? Satu ijtihad, dua jihad, tiga mujahadah. Jadi tiga ijtihad, jihad, mujahadah. Nah, kata ijtihad itu kalau dalam usul fikih itu apa al-jihad itu? Al-jihad itu badlul us'i fi nailil hukmi. Itu dalam fikih. Yang kelas 3 ya, akan kita fikih. Masih kan ada. Mana jihad? Al-jihad itu badlul us'i fi nailil hukmi. Apa artinya badlul us'i? Jadi mengeluarkan segenap usaha untuk mendapatkan hukum. Itu namanya ijtihad. Jadi semuanya ada tidak tahu hukum apa namanya. Hukumnya apa? Namanya binatang apa namanya yang mungkin masih baru namanya. Atau hukumnya make up dengan bahan api ini apa maksudnya? Hukumnya apa? Atau kalau jual beli model COD itu sah apa tidak? Nah, gitu kan. COD sah apa tidak? Nah, terus Anda mengeluarkan pikiran Anda buka buku, Anda buka Al-Quran, buka hadis untuk mendapatkan hukum COD itu. Boleh apa tidak? Nah, akhirnya setelah Anda berusaha dengan pikiran Anda, membaca banyak buku Al-Quran, hadis, kitab-kitab imam yang 4 itu kita baca, akhirnya Anda mendapatkan kepastian bahwa ternyata COD itu hukumnya boleh dengan dasar lain dari dasar ini ya. Itu namanya badlul us'i fi nailil hukm. Jadi kita berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkan satu hukum, namanya al-ijtihad. Nah, dalam artian luas al-ijtihad apa? Kalau kita artikan secara luas, kita gunakan untuk landasan kehidupan
berhasil, dia itu harus juga berijtihad. Artinya apa? Artinya dia harus menggunakan akal pikirannya ya, untuk mendapatkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang mungkin bisa dia raih. Ya. Jadi, seorang yang ingin berhasil, dia harus menggunakan akal pikirannya untuk berpikir, untuk mendapatkan ide dan gagasan apa yang akan dilakukan, apa yang akan diraih dalam kehidupan ini. Umpamanya saja kita ambil contoh yang mudah, ada seorang yang beraktivitas dalam bidang ekonomi, seorang yang jualan, ingin berjualan, maka dia harus menggunakan pikirannya sekuat mungkin untuk mendapatkan satu ide atau satu gagasan. Saya itu kira-kira mau jualan apa? Nah, gitu ya, itu kan, itu gitu ya. Sekarang puasa, orang jual makanan sudah banyak. Ya, kalau kita lihat dari Badian sampai Pabilan 1, dari Badian 1 sampai Pondok Islam Fikri, yang jualan berapa itu kita hitung? Banyak sekali kan? Nah, maka kalau kita ingin jualan, kita juga harus punya pikiran, punya ide. Saya itu ingin jualan apa toh? Banyak gitu. Kalau hanya ikut-ikut yang lain, mungkin nanti nggak laku ya. Mungkin yang sudah ada gorengan tempe, gorengan tahu di sini tahu susun, atau cokol, tahu cokol dengan sayuran disebut dengan tahu cokol namanya, atau tahu susun. Anda tahu susun? Nah, jadi kalau orang dulu, orang tua itu banyak yang susun. Ya, kalau orang laki-laki itu merokok. Tapi kalau wanitanya pakai susun. Jadi tembakau itu digulung sampai segini. Nah itu kemudian untuk gini, digosok-gosokkan ke mulut gini. Nah gitu ya. Itu namanya susuran. Nah, gitu. Itu dulu gitu. Mungkin sekarang sudah ada ya, jarang. Mungkin di desa. Tapi dulu di Pabilan itu dulu waktu saya kecil hampir semua orang tua pakai susun itu ya. Dan sebelum pakai susur itu, ya ada yang namanya sirih. Apa tahu daun sirih? Nah, daun sirih itu dikasih injek, kasih gambir atau apa itu ya, kemudian dilinting, kemudian itu dimasukkan ke mulut, dikunyah-kunyah gitu. Habis itu kemudian digosok dengan tembakau. Wah, ya, digosok-gosok dengan tembakau. Nah, itu namanya susuran. Itu wanita. Kalau wanita pakai susun, kalau yang laki-laki itu merokok. Nah sekarang yang tinggal merokoknya saja. Susuran kan sudah nggak ada sekarang, sudah nggak ada. Nah, itu ceritanya tahu susun. Nah itu tahu mengikuti itu ya, disusuri. Ya kembali pada ide tadi. Jadi kalau orang ingin berhasil dalam suatu usahanya, maka dia harus berusaha sekuat tenaga, mengeluarkan pikirannya, berpikir untuk mendapatkan ide atau gagasan. Saya itu mau jualan apa sih? Nah, mungkin dia untuk mendapatkan gagasan, mungkin dia perlu survei dulu ya. Maksudnya semuanya jualan gorengan semua. Saya mau jualan apa ya? Nah, akhirnya berpikir terus kira-kira masyarakat itu senangnya apa toh? Kalau gorengan apa yang belum ada? Malah berpikir terus dengan ngomong dengan suami, dengan keluarga, dengan teman. Oh mungkin ada laku kalau jualan gorengan tapi yang lain dari yang lain. Apa namanya? Oh yang belum ada. Sekarang gorengan sukun yang belum ada. Tahu sukun? Nah sukun. Akhirnya mendapat ide yang berdekat pikiran, Pak, saya mau jualan gorengan sukun yang belum ada. Yang lain tahu tempe sudah banyak, tapi kalau sukun itu belum ada. Nah, mendapat ide itu setelah berpikir, akhirnya dia betul, ya, oke, saya rencanakan, saya akan jualan sukun. Gimana tepatnya? Wah,
maksudnya yang strategis, pikir dulu gimana kita gerak depannya. Kalau jajar orang-orang itu mungkin salah ya, mungkin harus cari tempat yang baru, nah, gitu ya. Akhirnya dia berusaha di sini, yang banyak anak mudanya. Akhirnya mendapat tempat, satu pikir, mendapat tempat, enggak. Kalau mendapat tempat, kemudian bagaimana cara jualannya? Akhirnya dirancang, di konsep. Nah itu kan membutuhkan pikiran ya kan? Jadi untuk mendapatkan ide, untuk merancang cara berjualan, manajemennya, pengepakannya bagaimana, itu perlu pikiran, perlu pemikiran, perlu ide. Nah setelah itu kita berdasarkan pikiran konsep tadi, akhirnya nanti akan kita realisasikan. Kita akan berjualan buah sukun tadi. Nah, bagaimana bisa berhasil? Oh, berhasil mungkin harus harus dibungkus yang baik. Nah, mana setelah digoreng, dibungkus pakai plastik yang bagus, dikasih cap, nah, sehingga menarik, sehingga konsumen banyak yang tertarik. Nah, itu namanya ijtihad. Jadi mengeluarkan segenap pikiran untuk mendapatkan suatu ide atau gagasan. Itu perlu usaha. Nah kalau hanya tidur terus, gimana? Bisa dapatkan ide nggak? Nggak bisa. Untuk mendapatkan ide atau gagasan itu perlu membaca. Mungkin membaca buku, mungkin membaca dalam arti mungkin membaca suasana. Ya, mungkin membaca buku. Bagaimana cara jualan yang menarik itu? Apa yang dijual? Bagaimana cara jual belinya? Marketingnya bagaimana? Manajemennya bagaimana? Membaca buku. Tapi mungkin juga perlu membaca secara suasananya bagaimana. Wah ini suasana jadi orang suka gorengan. Kemudian kalau rasa bagaimana orang sini? Sukanya apa rasanya? Oh orang ini sukanya agak asin. Nah maka cara memasaknya harus asin. Kok sebenarnya orang sini asin kok asin manis? Kira-kira laku nggak? Nggak laku. Orang Magelang itu senangnya manis. Kok masaknya asin atau kecut, banyak cupaknya itu. Nah, enggak laku gitu ya. Itu perlu pemikiran, namanya pemikiran. Itu namanya apa? Ijtihad. Nah, setelah mendapatkan pikiran dalam mendapatkan ide, maka perlu adanya realisasi. Apa realisasi itu? Kita perlu realisasikan, kita perlu nyatakan, kita perlu wujudkan ide gagasan itu, kita wujudkan dalam yang nyata. Nah setelah melakukan saya mau jualan gorengan sukun tadi ya, perlu wujudkan. Nah maka dia harus berusaha secara fisik, ya, fisik. Dia cari tempatnya, dia bangun warungnya, dia bangun, ya, bangun warung. Ya, dia cari apa? Untuk cat. Cat warna-warni, ya, suatu menarik. Ya. Kasih meja, kasih kursi, juga seperti kafe itu ya, seperti kafe. Kalau yang lain itu jual beli langsung pergi, kalau ini nanti kasih meja kursi, jadi orang bisa bertahan lama di situ, nah, gitu. Nah, sehingga kalau bertahan lama karena ini kan banyak jual, banyak beli kan, gitu. Nah, jadi membuat warung yang beda dengan yang lain. Kalau lainnya nggak ada meja kursi, di sini ada meja kursi. Sehingga orang yang beli itu bisa senang di situ lama-lama di situ. Kalau dia lama bersama hanya beli satu biji saja kan mungkin. Nah, dia akan beli 10 atau 20 dan orang akan tetapkan banyak ngobrol. Kasih kasih tape, kasih musik yang menarik, gitu ya. Nah, sehingga banyak orang yang berdatangan. Itu harus diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Itu namanya apa? Itu namanya jihad namanya. Jadi kalau tadi ijtihad itu mengeluarkan segenap pikiran untuk mendapatkan satu gagasan atau ide. Yang kedua jihad itu namanya realisasi dari pikiran itu perlu kita realisasikan dalam bentuk fisik. Nah, secara fisik kita juga berusaha sekuat tenaga agar pikiran dan ide kita itu bisa terwujud. Jadi tadi kan pikiran konsep-konsepnya ya, antara bagaimana kita pikiran, nah itu kita perlu wujudkan dalam bentuk
perlu juga usaha secara fisik. Ya, gitu. Jadi jangan setelah ada ide kemudian hanya dilamunkan saja, ya gitu. Pagi ngelamun, terus sore ngelamun sehingga mimpi. Wah, mimpinya kok sudah lari sekali dagangan saya. Bangun tidur, ya itu baru mimpi ya. Nah, gitu. Maka perlu diwujudkan dalam bentuk usaha fisik. Usaha kita harus keras dalam bentuk fisik itu. Itu namanya apa? Namanya jihad. Jadi usaha secara fisik itu namanya jihad. Usaha secara pikiran itu namanya apa tadi? Ijtihad. Oh tadi yang menentukan jika bangun warga dia mungkin harus minta bantuan orang lain. Kita harus beli ini beli itu. Ya, beli itu kita kasih perlengkapan ini itu kita hadiah secara baik. Warga tadi agar menarik. Itu namanya jihad. Nah yang ketiga adalah mujahadah. Apa mujahadah? Kalau Anda ke masjid mau apa? Wah saya mau mujahadah. Iktikaf dengan mujahadah. Mujahadah apa? Mujahadah mengeluarkan segenap usaha secara spiritual. Jadi tadi apa? Secara pikiran sudah, secara fisik sudah. Yang ketiga secara rohani. Itu mujahadah. Jadi kita mendekatkan diri pada Allah, berdoa supaya usaha kita itu bisa berhasil. Itu namanya mujahadah. Karena nggak mungkin kita berusaha tanpa mendekat kepada Allah. Nggak mungkin. Karena kalau kita sudah berusaha, kita tawakal pada Allah, kita serahkan pada Allah hasilnya. Nanti Allah yang akan melengkapi. Setelah kita berusaha secara fisik, secara pikiran sudah kita wujudkan, nah kita tinggal mujahadah. Tadi semuanya ya, ide sudah ada, warungnya sudah ada, nah, dan sudah jualan, nah itu sama dengan mujahadah. Dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan 3 hal tadi kita akan berhasil. Jadi kita untuk bisa berhasil maka kita itu harus memenuhi 3 hal tadi. Apa tadi? Pertama ijtihad, yang kedua jihad, yang ketiga adalah mujahadah. Mungkin ada yang hanya 2 mungkin ya, hanya 2 dengan jihad dan ijtihad sudah bisa berhasil. Mungkin secara uang bisa berhasil, uangnya harus sekali, ya. Tapi tidak berkah karena dia tidak pernah berdoa kepada Allah. Mungkin labanya banyak, tapi mungkin labanya tidak berkah karena dia tidak lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan laba yang banyak itu, yang tadinya keluarganya tentram, nggak ada konflik. Setelah labanya banyak, akhirnya timbul konflik dalam keluarga. Ya, akhirnya pola hidupnya mulai berbeda. Anaknya mulai berbeda. Yang tadinya anaknya hidup sederhana karena ayahnya berhasil dari jualan itu, kemudian pola hidupnya berbeda. Ya. Anaknya mulai yang tadinya bukan suka trek-trek pakai motor, akhirnya suka pakai trek-trek motoran. Dan akhirnya sampai pada minuman keras, gajah dan sebagainya. Nah, itu mungkin karena apa? Mungkin dia tidak pakai yang ketiga tadi, tidak pakai apa mujahadah. Jadi mungkin hanya pakai jihad dan ijtihad, mungkin sudah berhasil, mungkin ya. Tapi mungkin tidak. Nah dengan 3 hal tadi maka insya Allah hasil yang dilakukan oleh seseorang itu akan berhasil dan sekaligus mempunyai berkah. Kalau tadi kita contohkan pengusaha warung tadi, mungkin dia akan berhasil, warungnya laris, labanya banyak, tapi juga berkah. Sehingga laba tadi hidupnya akan lebih tentram.
ekonominya tercukupi, anak-anaknya berhasil, ya. Tapi mungkin sulit untuk membiayai anak-anaknya dengan usaha yang tadi yang sudah cukup 3 tadi, maka kemudian bisa membiayai anaknya sekolah sehingga anaknya berhasil menjadi anak yang nurut, taat pada orang tua, ya, keluarganya tentram, tidak ada konflik dalam keluarga, mungkin gitu ya. Itu karena usaha mujahadah tadi. Itu 3 hal yang perlu kita lakukan kalau kita itu ingin berhasil dalam kehidupan kita ini. Nah, kita ini yang masih remaja, Anda masih remaja, Anda harus punya ide atau gagasan. Saya itu nanti mau apa? Nah, ide sini ya, sekarang sudah punya cita-cita, ya. Jangan hidup ini mengalir seperti air. Wah, ini kan saya bilang, wah, hidup saya mengalir seperti air. Itu hanya untuk apa? Untuk dalih orang yang malas. Biasanya beliau ya, orang yang paling banyak masalah hidup seperti air mengalir. Kalau dia melihat orang yang berusaha sekuat tenaga, itu dia orang menantang hidup. Nah, dia itu benar kan? Biasanya orang itu punya pikiran semacam itu. Maka kita punya ide, punya gagasan. Apanya? Saya itu nanti mau kemana? Dan punya gagasan. Sekarang mulai cari. Kalau Anda belum punya cita-cita, Anda sekarang mulai cari cita-cita saya itu apa sih? Apa aja? Saya itu nanti menjadi apa sih? 10 tahun kalau tamat dari sini saya mau kemana? Ya. Mungkin Anda sekarang kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3. Maka Anda harus sudah punya cita-cita mulai sekarang. Terus mencari cita-cita sekarang. Kalau belum, cari. Bagaimana cara mencarinya? Anda harus banyak baca buku. Supaya muncul inspirasi. Atau Anda melihat tokoh-tokoh itu ya. Anda tokoh-tokoh baca. Mungkin kemarin Anda ada para alumni yang datang ke sini. Itu kan bisa memberi inspirasi pada Anda ya. Oh, saya ingin seperti itu. Saya ingin alumni seperti itu. Sehingga juga nanti muncul gagasan pikiran seperti ini. Saya harus menjadi seperti itu. Jadi ada ide di sini. Jangan hidup ini cita-cita juga nggak ada, usaha fisik juga nggak ada, doa juga nggak pernah apa ya itu ya. Jadi orang itu celaka itu kan ya, nggak punya cita-cita, seharinya cuma tidur makan tidur, ada secara fisiknya nggak belajar. Kemudian juga sholatnya juga jarang-jarang. Subuh jam 7 itu kalau kelingan, ya, akan asar duhur dijadikan satu. Wah, tidak. Nah, itu apa ya? Jadi jihadnya juga nggak ada, ijtihadnya juga tidak ada, mujahadahnya juga tidak ada. Dan celaka orang ini, tapi orang celaka. Maka kalau kita ingin berhasil, tadi 3 tidak. Pertama tadi, ijtihad. Kita harus punya pikiran, yaitu bentuk ide, gagasan. Saya itu nanti mau jadi apa, cita-cita saya itu nanti apa, itu harus mulai ada sampai sekarang, dari sekarang ini. Kalau belum, Anda cari dengan baca buku, melihat tokoh-tokoh yang ya membaca-baca biografi para tokoh, baca biografinya Soekarno, baca biografinya Hamka, baca biografinya Nasir, baca biografinya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq. Nah, sehingga dengan membaca itu Anda akan punya ide, punya gagasan. Jadi dengan banyak baca itu Anda akan nanti banyak gagasan. Kalau Anda tidak pernah baca, ya akan ada inspirasi. Jadi ilham itu harus diusahakan. Ya, ilham harus diusahakan. Jadi kita harus bisa menjemput yang namanya ilham, harus kita jemput. Ya, kalau kita tidak dijemput, maka akan muncul ilham. Oke, nah, gitu ya. Jadi bagaimana supaya kita mendapat ilham, kita harus menyediakan pikiran kita. Nah, kita harus berusaha berpikir, membaca tadi ya, membaca, melihat apa sepak terjang para tokohnya tadi seperti apa, kehidupan kita berjuangnya seperti apa, tokoh-tokoh tadi. Kita lihat, sehingga itu nanti akan memberikan inspirasi. Oh, saya ingin seperti itu. Nah, kalau sudah ada ide itu, bagaimana cara harus kita realisasikan ini sekarang? Kita harus jihad, berusaha secara fisik
sehingga cita-cita itu bisa berakhir dengan kita harus rajin belajar. Nah, kita gunakan waktu yang sebaik-baiknya di pondok ini. Ya, karena tidak lama, 6 tahun ya. 6 tahun nggak lama gitu ya. Nggak lama gitu. Ada 3 tahun sanawiyah, 3 tahun aliyah. Kalau Anda sia-siakan waktunya di sini, nah itu nanti ya ke depan akan berpengaruh. Lalu Anda bisa menyediakan waktu yang sebaik-baiknya di sini, insya Allah Anda akan menjadi orang-orang yang berakhir dan akan merealisasikan pikiran atau konsep kebijaksanaan. Dan mujahadah juga penting, aktif sekali. Dan setelah kita mengusahakan mendapatkan pikiran, berusaha secara fisik, maka kita juga perlu mendekatkan diri pada Allah agar Allah memberi jalan kemudahan dan kita untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Jadi mujahadah. Mungkin Anda setelah sholat masjid ya, mungkin perlu juga Anda sholat duha. Ada yang sholat duha sini banyak. Sholat duha. Jam berapa sholat duha? Hah? Jam berapa? Jam 12? Wah, sama itu ya. Duha itu kita mulai habis subuh ya. Nah, sekitar jam 6 atau jam 7 sampai jam 4 atau jam 4. Apa tahajud ya, qiyamul lail ya. Artinya insyaallah dengan itu mungkin insyaallah nanti kita akan menjadi berhasil. Artinya apa yang kita cita-citakan dapat kita tapi harus kita serta apa? Ijtihad, 2 jihad, yang ketiga mujahadah. Jadi secara pikiran kita berpikir secara kuat, secara bukan 10 tenaga kita berpikir agar kita mendapatkan ide, gagasan, setelah itu kita realisasikan gagasan ide itu dalam bentuk usaha fisik. Kita datang ke sekolah secara rajin, ya. Di sekolah juga memperhatikan apa yang dijelaskan oleh gurunya, kita juga belajar. Nah, itu kan usaha fisik namanya, usaha fisik. Ya. Nah, kalau di kelas juga nggak pernah belajar, nggak pernah memperhatikan gurunya, di luar kelas juga hanya main-main, jerang-jerang main gitar, padahal suara juga bagus, ya. Suaranya malah bisa membuat ayam sakit, ya. Pokoknya malah membuat ayam sakit. Jadi ayam dengan suaranya aja sakit, apalagi temannya yang lain. Gitarnya bukan sudah tidak pernah meningkat. Main gitar juga 5 tahun, nadanya sama saja, nggak pernah meningkat. Artinya dalam musik pun kita harus belajar, ada ijtihad, ada jihad, harus belajar dalam musik juga. Ya. Kita mau belajar gitar secara baik, kita harus 3 hal kita penuh. Makanya Pak, saya selain nanti menjadi pemimpin, saya juga ingin menguasai musik, gitar. Kita harus belajar secara fisik, bukan gitar belajar teorinya, dan kita aplikasikan teorinya tadi. Kita hafalkan maksudnya tadi ya, ABC, G-nya bagaimana, A-nya gimana, C minor di mana, nadanya seperti apa, bermain gini. Nah, itu kita praktekkan gitu. Dan nanti kita menjadi pemusik yang baik. Saya kira itu ya, saya akan pada kesempatan pagi ini, insya Allah kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kita jalan agar kita itu bisa mendapatkan ide, gagasan, cita-cita, dan kita bisa merealisasikan cita-cita tadi, dan kemudian kita dukung dengan banyak berdoa, mujahadah. Jadi ijtihad, jihad, dan mujahadah. Insya Allah dengan 3 hal tadi, apa yang kita angan-angankan, apa yang kita cita-citakan akan berhasil. Sehingga kita bisa memberi kebanggaan kepada orang tua kita yang sudah membiayai kita, membimbing kita dalam hidup ini. Dan ini menjadi kebanggaan amal-amal kita. Kalau nanti 15 tahun Anda sudah menjadi apa? Gitu ya. Nah, sekarang kita masih 15 tahun
apa wakil presiden bukan mustahil. Nanti presidennya dari alumni Pak Bila, bukan hal yang mustahil. Asli hil yang mustahil. Mungkin itu ya. Tapi harus dihukum 3 hal tadi, yaitu ijtihad, jihad, dan mujahadah. Kalau kita betul praktekkan, kalau kita akan jadi orang-orang yang berhasil dan jadi mukmin yang muslim yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah itu yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.